K-47M2 Kinzhal dan mengenai sasarannya secara tepat di sebuah target di Deliatin, Ukraina yang merupakan tempat gudang persenjataan bawah tanah milik Ukraina. Rudal ini dibawa dan ditembakkan dari pesawat supersonik MiG-31K milik Rusia dan berhasil merontokkan gudang persenjataan milik Ukraina di Deliatin. Rudal ini juga merupakan satu dari 4 senjata terbaru Rusia yang pernah Putin katakan dalam pidatonya pada tahun 2018. Rudal hipersonik ini bernama KH-47M2 Kinzhal. Filosofi dari pengembangan rudal ini adalah, rudal ini diciptakan untuk menembus sistem pertahanan udara NATO yang kuat dengan memanfaatkan kombinasi manuver dan kecepatan tinggi. Selain itu, rudal ini juga didesain agar dapat terbang pada ketinggian stratosfer untuk menghindari sistem pertahanan udara NATO. Kombinasi kecepatan dan manuver yang tinggi, menghasilkan tantangan yang rumit bagi rudal ini untuk dapat mencapai persyaratan tersebut, karena rudal yang bergerak dengan kecepatan hipersonik akan bergesekan dengan udara dan menghasilkan panas yang tinggi, sehingga struktur komponen pada rudal harus dibuat tahan panas, agar tidak mengalami kerusakan akibat bergerak dengan kecepatan tinggi. Rudal Kinzhal ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu roket tahap pertama dan hulu ledak di bagian ujung. Mesin roket tahap pertama ini sama seperti roket yang digunakan oleh sistem rudal balistik Iskander milik Rusia. Sistem pemandu pada rudal ini meliputi sistem navigasi inersia untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat pada posisi, lintasan, perputaran, dan kecepatan awal rudal. Sistem GPS dari satelit GLONASS milik Rusia untuk mengatur lintasan rudal ini dari tempat ia meluncur menuju targetnya, remote control dan sistem optical homing. Rudal ini memiliki kecepatan maksimal 12.300 sampai 14.700 km per jam, ketinggian maksimal 20 km, akurasi tinggi pada target seluas 1 meter, dapat membawa hulu ledak konvensional seberat 500 kg maupun hulu ledak termonuklir dengan daya 43 kali bom atom Hiroshima, dan jarak operasional 2.000 sampai 3.000 km. Rudal ini diluncurkan dari platform utama pesawat supersonik legendaris peninggalan Soviet MiG-31K dan pesawat bomber Tu-22M3M dan kemungkinan akan dipasangkan pada pesawat siluman terbaru Rusia Su-57. Rudal ini ketika ditembakkan dari salah satu pesawat tersebut, akan mengaktifkan roket tahap pertamanya, lalu rudal ini akan naik ke bagian stratosfer yang berada pada ketinggian 20 km dari laut lalu berakselerasi hingga kecepatan hipersonik. Rudal ini bergerak di ketinggian stratosfer untuk menghemat bahan bakar propelan roket. Selama fase terbang, rudal ini akan melakukan berbagai manuver lincah untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh. Lalu ketika sudah berada di atas musuh, rudal ini akan menukik dan menabrakkan dirinya ke musuh. Karena memiliki kemampuan manuver yang lincah, rudal ini dapat menembus sistem pertahanan udara Aegis yang merupakan sistem pertahanan udara terkuat milik Amerika yang mengelilingi kapal induk utama Amerika. Selain itu, kecepatan yang tinggi juga menghasilkan awan plasma pada ujung rudal sehingga membuatnya sulit untuk dideteksi oleh radar karena awan plasma dapat menyerap gelombang radar. Sejarah uji coba rudal ini bermula pada pertengahan Februari tahun 2019, di mana rudal ini berhasil menghancurkan target di darat bernama Pomboy di Arktik. Pada bulan Juni tahun 2021 rudal ini ditembakkan kembali pada sebuah target di Suriah. Di bulan Februari tahun 2022, Kementerian Pertahanan Rusia merilis latihan uji tembak rudal hipersonik ini, dan pada tanggal 18 Maret tahun 2022, rudal ini dikabarkan berhasil menghancurkan sasaran di kota Deliatin di Ukraina dekat perbatasan NATO.